Karena di orang Aceh menyudah pegah bui itu langsung tak makan, Pak. Kita ini lumayan teguh dalam urusannya. Nyopa pusi yang si bui. Oh kan. Walaupun dia tak solat, walaupun dia perampok, pencuri, begal, walaupun dia luar biasa melanggar beberapa aturan Allah, tapi kalau urusan makan, itu makan babi tak mau. Hadis-hadis, sudah mulai Pak, pun kirim hadis, yang kedua kirim foto. Akhirnya dia tidak ada rencana bercerai sama suaminya, gara-gara curhat sama ustaz ini, bercerai. Alih cerai, mengkahwin dengan ustaznya. Nyo nanji ustaz kurang ajar. Itu contoh. Makanya Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang terakhir kita sedang membahas tentang bab sawabul amal ala al-kitab was sunnah wa tamassuki bihima, yaitu pahala yang Allah berikan kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi. Dan kita sudah bacakan dan bahas beberapa ayat Allah yang menyatakan tentang kelebihan orang yang memegang dengan istiqamah pada Al-Quran, pada ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekedar pengingat ulang, Allah telah sebutkan di antaranya, barang siapa yang mencintai Allah dan mencintai Nabi-Nya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Dalam ayat yang lain disebutkan bahawa barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, fa ulaika humul faizun, merekalah nanti yang akan menang, mereka yang akan menang di akhirat. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang beriman, taat dan tunduk kepada Nabi-Nya, kepada Allah dan Nabi-Nya, maka ulaika humul muflihun, mereka akan menjadi orang yang beruntung. Dan kemudian la'allakum tahtadun, dalam surah Al-A'raf, orang-orang yang mengikuti Allah dan mengikuti Nabi-Nya,
maka mereka akan menjadi kelompok yang diberi hidayah. Itu yang sudah kita bahas. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ada beberapa hadis Nabi yang menyatakan tentang besarnya pahala orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul. Di antaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man akala thayyiban, barang siapa yang memakan harta yang baik-baik saja, wa amila fi sunnah, lalu dia mengamalkan semua sunnah nabinya, wa aminan nas bawa'iqahu, dan orang-orang selamat dari kejahatannya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi ada 3 perkara yang Nabi sebutkan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Yang pertama, man akala thayyiban, barang siapa yang memakan yang baik-baik saja. Ini maknanya bahwa kita sepanjang hidup berusaha menjaga agar tidak ada benda yang haram atau makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini berdasarkan perintah Allah, bahwa Allah suruh makan yang halalan thayyiban. Kulu min rizqillahi halalan thayyiban. Makanlah dari rezeki Allah hanya yang halal dan hanya yang baik. Jadi dua-duanya halal dan baik. Ada yang model halal tapi kadang-kadang tak baik. Ada yang nampaknya baik tapi tak halal. Nampaknya lezat tapi tak halal. Jadi ini perintah Allah langsung. Makanya sepanjang hidup, orang yang benar-benar menjaga diri dari makanan haram, terus perkara pertama yang sangat mudah membuat orang masuk surga. Kenapa begitu? Karena surga itu adalah tempat yang disediakan Allah hanya untuk orang-orang yang suci. Oleh karena itu tak bisa masuk ke dalamnya kalau di dalam badan ini ada benda-benda atau makanan yang membuat kehilangan kesucian kita. Sama dengan orang yang suka telanjang, suka memakai pakaian ketat, seksi, itu tidak bisa masuk surga. Karena di surga Allah pernah mengeluarkan Adam dan Hawa, dan ketika dikeluarkan hukumannya adalah ditelanjangkan. Itu maksud Allah, orang telanjang tidak pernah boleh masuk surga. Karena ketika Allah keluarkan Adam Hawa, model hukumannya sambil telanjang. Jadi dikeluarkan dalam keadaan telanjang, maka tak boleh lagi masuk surga semua yang telanjang. Begitu juga surga itu semuanya baik, semuanya halal, suci. Maka orang yang suka makan haram susah masuk surga.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahkan ancaman Allah, ancaman Nabi, kata Rasulullah, "Allahmu nabata minas suhti fannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh dari benda yang haram, as-suhtu haram, fannaru aulabi, maka nerakalah tempat daging tersebut. Jadi kalau dibilang neraka tempat daging tersebut, tak mungkin daging perut saja, karena dari perut diolah lalu mengalir ke seluruh tubuh. Berkembanglah yang haram itu di dalam tubuh kita ke seluruh jaringan. Maka satu badan itu wajib masuk neraka. Nah, disinilah orang harus paham, berhati-hati memakan sesuatu yang haram. Jadi makan yang haram itu ada dua kategori. Yang pertama, zatnya haram, itu makan haram. Zatnya haram, bendanya haram. Dan itu semua benda yang diharamkan Allah. Allah sebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wadahmul khinzir, dan seterusnya. Jadi kalau bangkai, darah, daging babi itu disebut zatnya haram. Tak boleh sedikit pun bercampur tubuh ini dengan makanan-makanan yang diharamkan Allah. Orang hari ini kadang-kadang meremehkan urusan-urusan makanan haram dan halal, sehingga dia makan apa saja. Sebenarnya ketika babi diciptakan, kita akan bertanya-tanya, untuk apa diciptakan kalau tidak boleh dimakan? Kenapa Allah ciptakan babi sedangkan kita tak boleh menyentuhnya? Nah, disinilah yang harus dipahami bahwa dunia ini tempat ujian. Allah sengaja ciptakan benda-benda yang di dalam ilmu Allah itu benda itu baik, tidak ada buruknya. Kalau kita bilang babi itu buruk, maka sungguh Allah telah menciptakan sesuatu yang buruk. Jadi semua di sisi Allah itu baik. Cuma kenapa kemudian babi, anjing menjadi sesuatu yang haram? Hanya untuk menguji keimanan kita. Jadi kita ini tidak bisa masuk surga dulu kecuali sudah teruji. Salah satu ujiannya adalah sanggup tidak bertahan pada sesuatu yang diharamkan Allah. Sehingga dalam fikih kan kita dapatkan yang dimaksud dengan bangkai adalah sesuatu yang mati, binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih, yang gekeun bangkai, dan dia haram. Nah, di situ sejauh mana keteguhan iman kita melaksanakan itu? Kalau orang hari ini asal-asalan, Pak, itu menunjukkan dia bukan hamba Allah, karena kita ini berkonsep pada taat. Kalau ada orang menjual rusa di jalan, di samping jalan, lalu kita membelinya, dan kita tidak tahu rusa itu mati di hutan, apakah mati di sungai, atau mati sempat disembelih, atau mati dalam keadaan ditembak. Itu kan kecil permasalahannya, tetapi harus diteliti. Maka dalam fikih mengatakan menyodha timbak rusa, ya. Jadi kalau kita tembak rusa itu, maka boleh
dan halal dimakan ketika menembaknya dengan kalimah Allah. Dan tapi pastikan bahawa dia mati dengan tembakan itu. Kalau dia lari lalu kemudian jatuh ke sungai dan kita yakin ternyata dia mati bukan karena tembakan tapi karena tenggelam di sungai, maka dia menjadi bangkai. Yang ditanya waktu tablo si rusanya, apakah ada kita tanya? Kalau ayam sama bebek itu sudah dimaklumi rata-rata disembelih. Kalau gitu, nah, ketika kita beli rusa, kita lihat leher-lehernya masih ada, semua masih ada, mungkin tak disembelih. Apakah kita tanya sama penjualnya bahwa ini kibannya apa? Ini una halal. Sebenarnya kan tinggal makan. Dagingnya tidak berbeda, tapi orang beriman itu ragu. Kenapa dia ragu? Karena imannya takut termakan haram. Ini yang membedakan orang beriman dengan tak beriman. Yang tak beriman pak tak peduli. Mau singgah di warung mana saja dia makan, dia tidak peduli. Mau warung B1, B2, getakat saja. Bagi dia aman. Kita tidak. Kita tanya, ini warung ada jual babi tidak? Ini warung apa ni? Warung Kristen atau warung apa? Pergi ke Thailand sampai tidak bisa makan kalau pergi ke Bangkok, kecuali hanya menuju ke warung-warungnya orang Islam. Itu yang membuat kaki kita lelah mencari warung-warung orang Islam. Siapa? Iman kita. Kita nak bilang mengatakan baik tak pajuh, kecuali yang halal. Tamita kita cari mana yang tepat. Itu kan iman yang bicara. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu model pertama, jangan sentuh sesuatu zat yang telah diharamkan Allah. Jangan sentuh walaupun sedikit, kecuali darurat. Darurat itu pun boleh disentuh sedikit, secukupnya saja untuk melepaskan kebutuhan menyambung nyawa. Nanti ada yang model kedua yang banyak dilakukan, itu bukan memakan zatnya yang haram. Karena di orang Aceh menyodap pegah bui itu langsung tak makan pak. Kita ini lumayan teguh dalam urusannya. Nyopa pusi yang sibui. Walaupun dia tak solat, walaupun dia perampok, pencuri, begal, walaupun dia luar biasa melanggar beberapa aturan Allah, tapi kalau urusan makan, itu makan babi tak mau. Walaupun akalnya, otaknya melebihi babi kadang-kadang, tapi dia tak mau makan itu. Ini sifat kita jaga model begitu. Tapi kita lupa makan haram itu tak hanya berada pada zat atau pada benda. Makan haram juga bisa disebut makan haram ketika berada di dalam prosesnya. Nah, sederhana Pak, orang Aceh tak makan babi, tapi yang ngejar babi lalu menjual babi itu ke Cina, lalu dia makan hasil penjualannya ramai. Jadi di kampung-kampung itu ada kelompok late bui, itu kejar babi. Itu babi itu dijual ke Cina, satu babi 500.000 atau sekian. Itu hasil penjualan itu nya haram, karena yang kita jual adalah benda haram. Nah, ini yang banyak terjadi. Bunuh anak pajuh bui, pajuh hasil poblo bui pajuh, sama saja. Disinilah orang jatuh ke dalam jebakan berikutnya. Dan ini yang paling banyak. Orang makan haram melalui proses jalan menuju ke haram. Itu haram. Kalau Allah mengharamkan khamar, termasuk sabu-sabu, kita tidak nyabu, tapi menjadi pengedar sabu, nyan haram. Uang itu kita belikan beras, beli minyak dari hasil haram. Itu makanan itu zatnya halal, beras dan minyak halal, tetapi prosesnya haram. Itu juga disebut dengan makan haram. Hari ini kita ngaku tak makan haram, tapi hari-hari kita kerja menzalimi orang.
Kita sudah digaji untuk melakukan sesuatu, tapi kita tak lakukan, tapi gaji ambil penuh, nyan haram. Dosen disuruh mengajar, tapi tak mengajar, tapi gaji ambil penuh, nyan haram. Mahasiswa paling suka dosen tak mengajar lalu dapat A, dapat nilai A mandum. Dipuji-puji dosen itu, Pak, padahal dosen itu keturunan Fir'aun. Ini makan haram, ini gaji haram. Guru bisa makan haram, tak mengajar lagi, tak peduli lagi. Nah, itu contoh. Ini proses itu semuanya haram itu. Ada orang kerja di kantor, disuruh buat sesuatu yang memang tugas dia. Tapi setiap kali disuruh buat, maka dia minta uang rokok sama orang yang jadi nasabahnya atau orang yang butuh dia. Padahal dia digaji memang untuk buat itu. Tapi untuk mengeluarkan belangko itu, keluarkan kartu itu, dia minta uang rokok. Nyan peng rokoknya haram. Karena itu memang kerja dia. Makanya menemukan orang yang tak makan haram hari ini susah sekali, Pak. Disinilah Nabi tadi mengatakan syarat pertama masuk surga makan yang baik-baik saja. Apakah kita yakin masuk surga seandainya kita pernah melakukan ini dan belum taubat sampai hari ini? Dulu ada salah seorang tabi'in itu ketika keluar dari masjid, dia lupa bahwa ternyata uangnya jatuh di masjid. Ada uang jatuh di masjid. Lalu dia balik ke masjid. Setelah sekian menit dia balik ke masjid, dia mau cari kembali uangnya, dan dia dapatkan uang itu berada di tempat dia duduk. Dia dapatkan, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya untuk mengambil. Padahal tadi dia lupa, di luar masjid sudah jalan jauh sedikit, dia lupa ada uang yang hilang dari kantongnya. Dia balik ke masjid, lalu kemudian dia dapatkan ada uang berada di tempat dia duduk, di tempat dia duduk waktu salat. Tapi kemudian dia tidak mau ambil, dia kembali tak mau ambil. Jadi ditanya oleh sahabatnya, kenapa tidak diambil? Itu kan uangmu, buktinya uang itu jatuh di tempat kamu duduk. Apa jawabannya? Aku takut semenjak aku keluar tadi ada orang lain yang duduk di situ. Mungkin itu uang orang. Aku takut ada orang lain yang mungkin jatuh uangnya di situ juga. Segitu takutnya, padahal bukti-bukti telah menyatakan bahwa itu uangnya, tapi tidak berani diambil karena takut terambil uang orang. Nyoronya apa? Pengrod. Uang orang, uang kita sikat saja. Maka orang hari ini tak sama imannya dengan orang-orang yang benar-benar merasa takut mendapat siksa neraka. Saya pernah dikabarkan dalam banyak kitab, Imam Hanafi itu pernah tidak mau makan kambing hanya gara-gara ada kambing yang hilang di kampungnya, dicuri, dan dia takut kalau dia makan kambing yang dia beli di pasar, takut termakan kambing hasil curian yang dijual ke pasar. Sehingga dia bertanya kepada orang yang pelihara kambing, yang biasa pelihara kambing, berapa umur kambing, ajal kambing, mati kambingnya umur padum. Jadi misal dikasih tahu umur berapa mati kambing, berapa mati kambing biasanya, Pak. So yang pelihara kambing, saya pun tak tahu berapa kambing umurnya biasanya. Umur pensiun kambing banyak, Pak. Jadi setelah dikasih tahu, dia hitung kambing yang dicuri itu umurnya kira-kira berapa.
Kematian kambing umur berapa? Beberapa tahun ini dia tidak mau makan kambing. Itu Imam Hanafi, takut termakan kambing hasil curian. Begitu teguhnya mempertahankan darah agar tak tercampur dengan yang haram. Begitu. Maka hati-hati dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi haram bagi penghasilan kita. Itu juga makan haram. Nah, ini syarat pertama. Sedikit lagi. Syarat yang kedua kata Rasulullah, wa amila fis sunnah. Syarat kedua yang dimudahkan masuk surga adalah orang-orang yang beramal dengan mengikuti anjuran Nabi. Jadi mengikuti sesuai dengan sunnatun Nabi. Kita sudah kabarkan di awal yang dimaksud dengan sunnah. Jadi ada dua istilah yang orang kadang-kadang terbalik-balik, Pak, antara hadis dengan sunnah. Ada yang kadang-kadang menyebut ini sesuai dengan hadis Nabi, kadang-kadang menyebut ini sesuai dengan sunnah Nabi, misalnya gitu. Di mana beda sunnah dengan hadis? Ulama usul fiqh itu menjelaskan, kalau sunnah itu apa yang didapatkan dari Nabi, masudira anin Nabi, ya, apa yang didapatkan dari Nabi, baik qaulan, baik perkataan, au fi'lan atau perbuatan, au takriran atau persetujuan Nabi. Jadi semua yang disebut Nabi, dibicarakan Nabi, yang Nabi ingin menasihati, memberitahu itu qaulan, perkataan Nabi. Lalu fi'lan, kadang-kadang Nabi tidak ngomong, tapi cara tidurnya begini, cara dia makan begini, kalau dia kencing apakah dia berdiri atau jongkok, kalau dia melakukan ini dan itu, cara dia salat, itu fi'lan Nabi, itu sunnah. Dan kemudian takrir, pengakuan atau persetujuan Nabi. Ada kalanya Nabi diam terhadap sesuatu, ketika ditanya, maka itu juga menjadi hukum bagi kita. Nah, ini sudah sering kita jelaskan. Contohnya, sahabat pulang dari medan perang, pulang dalam satu perjalanan, di padang pasir tidak ada makanan, lalu akhirnya mereka memakan dhab itu kadal Arab, kadal padang pasir. Setelah itu mereka teringat, ini kita tak tahu ini halal apa haram. Akhirnya pulang ke Madinah, ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, kami makan dhab, apakah boleh dimakan atau tidak? Nabi diam saja, tidak bilang apapun. Makanya diamnya Nabi berarti setuju, karena seorang Rasul tidak boleh diam kalau pada benda-benda yang diharamkan. Makanya di Arab hari ini, Pak, kadal Arab itu diproduksi, Pak. Jadi iklannya obat kuat. Maka barang siapa yang memakan atau meminum serbuk dari hasil kadal Arab itu, dia kuat seperti kadal. Lama-lama berubah jadi kadal. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini disebut sunnah. Jadi kalau hadis apa? Hadis itu hanya kaulan Nabi, hanya perkataan Nabi. Makanya kita sebut mana hadisnya? Mana hadisnya? Berarti itu kalau hadis Nabi berkata. Nanti disambung dengan dalam matan itu disambung dengan mata rantai sanad. An itu jalan menuju ke matan. Nah, itu hadis. Makanya orang itu disuruh beramal apapun yang dia dengar dari perkataan Nabi berupa hadis atau apapun yang dia tahu tentang amalan Nabi. Kalau sudah tahu mau masuk surga, maka taatlah pada perbuatan Nabimu, ikutlah Nabimu. Nah, itu jalan menuju surga. Karena Rasulullah pernah menjamin, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dimasukkan antara surga dan neraka bersama orang yang engkau cintai. Mencintai Nabi berarti jalan akan hidup bersama Nabi di surga Firdaus. Mencintai Nabi itu kan taya pegah, aku begitu mencintaimu ya Rasulullah,
lalu kita membuat nasyid, membuat lagu-lagu qasidah tentang cinta kita pada Nabi. Bukan begitu, Pak. Cinta Nabi itu adalah mutaba'ah, mengikuti apapun yang diminta oleh Nabi, dari perkara besar sampai perkara kecil, ya. Makanya Nabi mengatakan, wa ma amartukum anhu, kalau aku menyuruh sesuatu faf'alu, lakukanlah. Wa ma nahaitukum anhu, kalau aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah. Jadi orang hari ini kan pegah draw lagi cinta ke Nabi. Bud haram yang gelarang di Nabi menduga pebut. Tapi tiap-tiap hari mengatakan tentang dia mencintai Nabi. Idolanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dilarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lakukan. Yang disuruh dia tak lakukan. Oh, pecinta. Cinta itu tak begitu. Dari perkara besar sampai perkara kecil, Pak, itu menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Dulu dalam hadis, Pak, disebutkan seorang sahabat bernama Sauban. Ada yang mengatakan itu kejadiannya pada Sauban. Itu Sauban itu sampai tidak bisa tidur. Jadi ketika dia menemui Nabi, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku tidak bisa tidur dengan nyaman, dengan nyenyak. Siang pun aku gelisah. Kata Nabi, ada apa? Ketika malam aku ingin segera bangun, aku ingin segera datang pagi, aku ingin menemuimu kembali ya Rasulullah. Ketika aku sedang berada di pagi hari, aku tidak ingin berjauhan denganmu ya Rasulullah. Jadi dia mengungkapkan cintanya kepada Nabi. Aku begitu mencintaimu ya Rasulullah. Nabi kalau orang bilang cinta begitu, Pak, beliau tidak menolak, karena memang Allah yang suruh mencintai beliau. Dan tidak sempurna iman kecuali kita lebih mencintai Allah dan Nabi daripada orang tua dan anak-anak kita. Makanya Nabi tidak pernah mengatakan ana payah kecinta lu lagi-nya. Tidak. Kalau kita berhak mengatakan itu, Pak. Kalau kita merasa bahwa misalnya ada jamaah mengatakan, Ustaz, kami begitu mencintaimu, itu ustaznya mengatakan jangan begitu. Cintailah istri lebih baik daripada cinta ustaz. Tapi Nabi tidak bilang itu, karena dia memang difokuskan oleh Allah. Salah satu jalan menuju surga adalah mencintai. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ma'adatta, kalau begitu apa yang engkau persiapkan demi bisa masuk surga? Sahabat ini menjawab, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali cintaku kepadamu ya Rasulullah. Maksudnya amalan sedikit yang wajib saja, tapi kami begitu mencintaimu. Maksud amalan sedikit, di waktu itu kan wahyu dah habis-habis, belum turun Pak. Jadi mereka itu melakukan apa yang sudah tahu saja. Lalu kata Rasulullah, di situ Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik, semenjak kami tahu hadis itu, itulah hadis yang paling menggembirakan hati kami, karena semua kami mencintai Nabi. Makanya Bapak Ibu, apapun dari Nabi lakukanlah. Apapun yang kita tahu, tata cara solat, kalau Nabi dalam solat membaca ini, memanjangkan ini, memendekkan ini, itu ditaati, dilakukan. Nabi kalau sujud, dia tempelkan jidat sekaligus hidungnya, maka tempelkan hidung. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab lainnya haram, tak sah sujud kalau hidung tak menempel. Itu contoh. Ketika duduk tasyahud, Nabi mengajarkan berdirikan, tegakkan kaki, lalu ditekan agar ujung kaki menghadap ke kiblat. Itu lakukan. Bagaimana Nabi melakukan salam, lakukan. Kemudian setelah salat, bagaimana Nabi berzikir, ikuti. Sebenarnya sederhana, ikut selamat. Ikut selamat. Itu saja. Kita kalau ikut manusia yang tak ikut Nabi, kita tak selamat. Tapi kalau kita ikut manusia yang ikut Nabi, insya-Allah selamat. Nah, keselamatan itu di akhirat. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, banyak sekali amalan yang perlu kita pelajari,
Ya, hal-hal yang Nabi melakukannya hari-hari itu juga menjadi andalan kita untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi. Yang terakhir, yang menuju jalan surga adalah wa aminan nas bawa'iqah. Selama hidup orang-orang aman dari kejahatan kita. Artinya kita tidak jahat, tetangga tidak merasakan kejahatan kita, penduduk kampung tidak pernah merasakan bahwa kita ini menjadi hal yang menakutkan bagi mereka. Tidak pernah kita ambil barang mereka, tidak pernah kita ganggu. Dalam hal-hal sekecil apapun, mulut kita tak menyakiti perasaan orang. Ini kalau sudah selamat manusia dari kejahatan kita, arti kejahatan kita tidak jahat. Karena kalau orang yang punya kejahatan pasti mengganggu, pasti mengganggu. Mengganggu istri orang itu kejahatan. Maka orang-orang tersebut tidak termasuk golongan yang bisa masuk surga. Bahkan melakukan takhbib. Takhbib, Pak Natum dengar takhbib? Itu hadis Nabi, man khabbaba. Melakukan takhbib, yaitu membuat istri orang berpaling ke kita. Kita tidak ganggu langsung, tapi merayu-rayu sehingga istri orang akhirnya palingnya. Penyakit siapa? Penyakit biasanya orang-orang yang dianggap punya kelebihan. Kadang-kadang ustaz, kadang-kadang tengku, teruk inanggap, teruk rumah gop, curhat. Dia bilang, ustaz, suami saya begini. Si ustaz melihat ini lumayan cantik, ini istri orang ni, dia mulai mengatakan dalam agama seharusnya suami itu begini, seharusnya dia lembut di dalam rumahnya. Itu waktu bicara itu sengaja dilembut-lembutkan. Sehingga si istri yang curhat itu mulai melihat, inilah yang contoh suami yang baik. Limangga curhat, laki nomor WA. Ibu ada nomor WA-nya, nanti saya kirim hadis-hadis. Sudah mulai Pak, pun kirim hadis. Yang kedua kirim foto. Akhirnya dia tidak ada rencana bercerai sama suaminya, gara-gara curhat sama ustaz ini, bercerai. Alih cerai, mengkahwin dengan ustaznya. Nyo nanti ustaz kurang ajar. Itu contoh. Makanya Rasulullah mengatakan, man khabbaba laisa minna man khabbaba. Ada sambungannya apa lagi? Yang artinya, bukan umatku orang yang melakukan takhbib, yaitu sampai istri orang jatuh cinta kepadanya gara-gara dia melakukan gaya-gaya yang seakan-akan dia lebih baik daripada suami dari istri tersebut. Setelah kahwin sama ustaz tu, istri ini baru tahu ustaz itu lebih jahat daripada mantan suaminya. Begitu Pak. Makanya baik ni fikir lembut-lembut tak kagak tak. Lembut baik, tapi banyak lembut yang disalahgunakan. Itu contoh. Makanya jangan ganggu sedikit pun. Jangan buat orang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Apalagi sampai merusak persatuan. Rusak. Gampung rela gara-gara katanya. Yang tak bisa masuk surga itu. Tetangga tak bisa hidup gara-gara kita. Asal-asalan kita hidup mengganggu tetangga. Ini perkara yang berbahaya. Setelah Nabi sebutkan itu, baru Nabi sebutkan dakhalan jannah, masuk surga. Baik, inilah. Jadi poinnya di sini adalah taatlah pada Nabi, lakukanlah apa yang Nabi minta.